Salam, salam sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu, tuntun dan sertai kami, berikan pencerahan supaya kami dapat menerima dan dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita menjadi pahlawan iman. Hari ini kita semua memperingati hari yang bersejarah di tengah-tengah bangsa kita, itu Hari Pahlawan. Itu sebabnya saya memberikan tema menjadi pahlawan iman. Saudara-saudara, ada ungkapan yang menyatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, kalau kita merenungkan hal ini ada benarnya, walaupun tidak 100%. Ada orang tua yang berkecimpung dalam bidang musik, anaknya jadi musisi. Ada orang tua dokter, anaknya jadi dokter. Orang tua pendeta, anaknya jadi pendeta. Banyak yang demikian, walaupun tidak semua. Tetapi tidak selalu ya. Ada orang tuanya pendeta, tidak ada anaknya yang mau jadi pendeta. Ada juga seperti itu. Nah saudara, Timotius menjadi seorang hamba Tuhan yang terkenal, menjadi pemimpin jemaat mula-mula di Efesus. Jika kemudian dia menjadi seorang yang berhasil, tentu bukan didapat secara instan. Akan tetapi ada proses yang panjang. Itulah yang disebut sebagai proses pemuridan atau proses pendidikan. Nah, kita lihat bahwa pertama-tama dia mendapatkan pendidikan yang baik dalam keluarga. Bahwa keluarga dalam hal ini neneknya maupun ibunya menjadi pahlawan rohani, menjadi pahlawan iman bagi dia. Baru kemudian mendapatkan pendidikan dari Bapak rohani, yaitu Rasul Paulus. Katakanlah ini pada masa sekarang mendapatkan pendidikan atau pemuridan dari gereja. Maka di sini ada Rasul Paulus yang bisa disebut sebagai hero, sebagai pahlawan juga bagi Timotius. Jadi Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas atau iman yang sungguh-sungguh karena dari kecil dia sudah mengenal kitab suci. Dan untuk hal ini Paulus sangat bersyukur. Saya yakin bukan hanya Paulus, neneknya, ibunya, keluarganya juga bersyukur. Bagaimana Timotius memiliki iman tidak terlepas dari peran atau teladan para pahlawan iman, ya, orang tuanya, neneknya, tapi juga hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Jadi kita lihat ada di sini beberapa ciri ya, teladan juga bagi kita dari seorang bernama Timotius, bahwa dia memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu tadi saya sudah sampaikan, itu tidak terlepas dari peran orang tua maupun neneknya yang berlatar belakang Yahudi sangat kuat ataupun ketat dalam hal agama. Ibunya Eunike, yang arti nama Eunike adalah kemenangan, disebutkan menikah dengan seorang yang tidak beriman, kemudian dia menjadi janda. Tetapi sekalipun demikian dia tetap kuat menjalani hidup. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan. Dia mengenal Allah yang benar, kemudian dia juga beribadah kepada Allah yang benar. Sehingga hal itu menumbuhkan imannya. Jadi kita lihat di sini baik neneknya, ibunya, Timotius, ya sama-sama memiliki iman yang benar. Yang kedua, memiliki ketekunan. Jadi kita lihat di sini, tekun berarti sungguh-sungguh dan terus-menerus. Sebagai orang tua juga tekun untuk mendidik anak-anaknya. Ya, dalam hal ini maksud saya anaknya, Timotius. Tapi demikian juga sebaliknya, bahwa Timotius juga memiliki ketekunan di dalam belajar firman. Dan ini tentu mengingatkan kita kepada Ulangan 6 ya, ayat 4-9 yang disebut sebagai Shema Israel. Oh, ada perintah Tuhan kepada orang tua untuk mengajar anak berulang-ulang.
tentang siapa Tuhan dan tentang segala kebaikan Tuhan. Demikian juga tentu anak-anak pun ya tentu terus belajar berulang-ulang tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3:15 dikatakan dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi saudara-saudara, ini adalah bagian yang sangat penting, yaitu ketekunan. Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, sama-sama bertekun di dalam firman. Lalu yang berikutnya dikatakan bahwa mereka mencintai pelayanan. Baik sebagai orang tua maupun anak, pada akhirnya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi kemudian sama-sama mau melayani Tuhan. Timotius menjadi murid Rasul Paulus, kemudian dididik bukan hanya dalam pengetahuan dalam hal doktrin, tapi juga di dalam pelayanan. Akhirnya Timotius menjadi seorang gembala jemaat yang besar di Efesus. Timotius dikenal sebagai seorang yang baik, bahkan menjadi teladan di dalam pelayanan sejak masa mudanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita semua ya sungguh-sungguh di dalam iman, sungguh-sungguh bertekun dalam firman, sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan melalui keterlibatan kita di dalam pelayanan, baik sebagai orang tua, ya termasuk nenek, maupun sebagai rohaniwan atau sebagai pendeta, sebagai majelis gereja, ya sebagai pengerja, ya mari kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain, ya atau kalau bisa kita katakan mari kita menjadi para pahlawan-pahlawan rohani atau pahlawan iman yang sungguh-sungguh bisa ya menjadi panutan, menjadi model bagi generasi muda, bagi anak-anak, bagi orang lain dimanapun kita berada. Jadi jangan melewatkan kesempatan melayani, karena pelayanan itu sesuatu yang mulia, ya sampai pada akhirnya tentu bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tetapi Tuhan sendirilah yang akan berkata, engkau hamba yang baik dan setia. Engkau sudah menunjukkan bahwa kamu adalah seorang pahlawan iman. Inilah firman Tuhan hari ini. Ya, selamat Hari Pahlawan, selamat menjadi pahlawan rohani atau pahlawan iman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.